Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sidang TPP online ini, saya akan menyajikan litmas program integrasi pembebasan bersyarat atas nama Firman bin Hardi yang melakukan perkara perlindungan anak pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Identitas klien selengkapnya bernama Firman bin Hardi, nomor register B144-D-L-L-2020, nomor putusan pengadilan 34-Sus-2020-PN Bau. Tanggal putusan pengadilan tanggal 23 Maret 2020. Lama pidana 2 tahun 10 bulan, ekspirasinya tanggal 5 bulan 9 2024. Kliennya lahir di Bobo tanggal 31 Oktober 2020. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Buton, pendidikan terakhir SMP tidak tamat. Status pekerjaannya saat ini adalah tukang bangunan. Klien juga belum menikah. Alamat terakhir klien Jalan Laude Boha, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batuporo, Kota Bau-Bau. Ayah klien sudah meninggal dunia atau almarhum. Saat ini klien tinggal bersama ibu klien sekaligus menjadi penjamin. Ibu klien bernama Junayati, lahir di Bau-Bau, agama Islam, suku Buton, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta. Klien 3 bersaudara, klien anak yang kedua. Sejak kecil, riwayat perkembangan klien berlangsung cukup baik, seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Namun ketika klien telah beranjak remaja, klien mulai terpengaruh oleh pergaulan sehingga mulai melakukan tindak pidana. Orang tua klien mendidik klien cukup baik, namun karena ibu klien juga berdagang atau berwira swasta sehingga pengawasan terhadap klien menjadi berkurang. Klien masuk sekolah dasar pada umur 7 tahun di SD 2 Nganaumala. Klien pernah tinggal kelas pada kelas 1 selama setahun pada saat itu karena belum lancar membaca. Kemudian klien menamatkan pendidikannya pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikannya di SMP 4. Sekitar pada saat klien duduk di bangku kelas 3, klien pindah sekolah dan akhirnya klien keluar dari sekolah untuk membantu perekonomian ibunya sehingga klien tidak menamatkan pendidikan SMP-nya. Sejak kecil klien cukup taat dalam menjalankan ibadah agama. Namun beranjak dewasa, sejak klien terpengaruh oleh pergaulan, klien sudah mulai jarang sholat berjamaah di masjid dan bahkan jarang melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satu kebiasaan baik klien yaitu klien selalu membantu ibunya untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
klien sudah mulai merokok pada umur 16 tahun dan klien juga sudah mulai mengkonsumsi alkohol di usia 16 tahun itu. Saat ini klien belum menikah. Penjamin klien adalah ibu klien yang tinggal di Kelurahan Tomba, Kota Bau-Bau. Keadaan ekonomi klien dan penjamin tinggal di rumah yang telah ditinggali sekitar 20 tahun yang lalu. Bangunannya bangunan permanen dan layak huni. Keadaan ekonomi klien dan penjamin tergolong dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah. Keadaan masyarakat di sekitar rumah klien dan penjamin cukup kondusif untuk menunjang dan membantu mengawasi klien pada saat apabila usulan integrasi ini disetujui nantinya. Latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh klien yaitu karena klien terpancing oleh korban yang datang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di sekitar lingkungan klien. Korban bernama Bayu. Korban pada awalnya mengalami luka pada bagian kepala, namun setelah melakukan perawatan medis secukupnya, korban telah dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dengan kejadian tindak pidana ini, klien sangat merasa menyesal dan sangat merasa merugi. Akibat tindakannya banyak yang akan dirugikan dari tindakannya tersebut. Salah satunya adalah ibunya yang memberikan dukungan moral terus-menerus kepada klien. Begitu pula dengan korban yang mengalami luka. Sepertiga masa pidana klien pada tanggal 15 Oktober 2020, setengahnya pada tanggal 9 Januari 2021 dan 2/3-nya pada tanggal 26 September 2021. Klien cukup mengikuti dengan baik program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ada di lapas. Saat ini klien punya keterampilan di bidang pertukangan batu. Klien juga tidak pernah terdaftar dalam register F pelanggaran lapas. Hubungan dengan petugas ataupun dengan warga binaan lainnya terjalin cukup baik dan harmonis. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, saya merekomendasikan untuk memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pembebasan bersyarat agar dapat disetujui sehingga klien dapat beraktivitas kembali dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan baik. Demikian penyajian litmas dari saya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan sidang TPP ini, yang selanjutnya akan dibuat dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Bapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.